Halo. Hai, Telkomers. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mau mohon maaf dulu ya, karena kita bergeser dari jadwal yang seharusnya. Karena kan kita kan budayanya adalah budaya tepat waktu ya. Betul, tapi nggak apa-apa karena everyone does mistake ya. Betul ya, jadi harusnya pukul 16, kita agak bergeser sedikit jadi pukul 16.20. Tapi nggak apa-apa, semoga tidak mengurangi keceriaan kita. Betul, pada siang hari ini, siang lagi, sore Sore ya. hari ini, dan pastinya masih balik lagi bareng Aldi dan siapa? Ada Fasya juga di sini. Ya, oke. Dan sekarang nih Kak Aldi, kita kembali lagi ya di Telkom Talk barengan sama Kak Aldi dan juga Fasya. Dan kita akan membahas nih tentang yang seru-seru pastinya. Harus, karena Telkom Talk ini nggak pernah seru. Nggak pernah seru. Nggak pernah nggak seru. Nggak pernah seru ya. Dan kita juga udah banyak nih ngeliat ya, di sini sudah banyak banget yang join. Dan juga pastinya kita mau menginfokan nih untuk semuanya, kita bakalan ada hadiah ya Pak Aldi ya untuk teman-teman yang nanya nih. Nah ini bakalan dapat giveaway Rp100.000 vouchering aja. Itu untuk para penanya terpilih. Jadi buat teman yang lagi nonton ini jangan lupa langsung aja nanya di kolom live-nya. Oke, nah aman ya ada gini ya. Oke, kalau gitu Kak Aldi, kita mau ngomongin apa nih sore ini Kak Aldi? Jadi pastinya kita mau ngomongin yang seru-seru ya. Kita kan punya campaign namanya Digital Bisa. Betul sekali. Pasti kita mau ngomongin sesuatu yang berbau digital. Berbau digital juga. Banget. Nah, tapi ya semua development yang kita, kan kita nih Telkom Indonesia membangun Indonesia yang lebih baik melalui digitalisasi ya Kak Setuju. ya. Tapi semua development yang kita lakukan gitu ya, digital ini nggak boleh juga kita tuh akhirnya tidak berpijak kepada kedaulatan. Jadi kita tuh harus bisa nih semua komponen-komponen digitalisasi itu harus dikerjakan oleh anak bangsa sendiri dong, alias kita-kita nih anak-anak Telkom Indonesia. Setuju. Gitu ya. Nah sekarang nih Kak Aldi, sebagai bentuk juga dari komitmen Telkom Indonesia untuk kedaulatan digital ya, kita juga pastinya akan menyediakan dan juga melahirkan talenta digital. Digital terbaik. Betul, dan beruntungnya ternyata Telkom Indonesia itu punya talenta digital terbaik. Banyak kan, salah satunya aku. Di bidang apa? Di bidang komentar. Mungkin digital marketing ya. Kalau digital marketing ya. Tapi nih juga Telkomers ya, mungkin salah satunya kan adalah Telkomers nih ya, yang juga menjadi adalah talent digital terbaik. Setuju. Dan kita juga ada nih salah satu talenta digital yang akhirnya nih lahir dari Amuba. Wow. Lahir dari Amuba ya, dan bukan talenta dari ibunya, bukan? Pastinya. Tapi ini tuh platformnya tuh lahir dari Amuba. Dari Amuba. Dan juga akhirnya nih saat ini ini platformnya dipakai untuk integrasi satu data Indonesia. Se-Indonesia. Dan ini tuh pastinya didukung juga ya Kak, selain pastinya sama manajemen Telkom Indonesia, karena kemarin kan launchingnya juga langsung oleh Pak Ririk. Ada juga Pak Wamen pada saat itu ya, dan juga ini adalah mendukung dari visinya juga Bapak Presiden Indonesia agar kita tuh bisa memiliki integrasi satu data, Kak Aldi. Makanya penasaran kan, daripada kita yang ngomong, mendingan kita langsung aja ya, Kak Aldi ya. Kita akan panggilkan, ini dia CPO dari Big Box, Mas Auzan Hilman. Halo Mas Hilman. Halo Mas Hilman, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Selamat. Sebentar ya, mungkin suaranya masih belum terdengar di kita ini. Ya, di kita ya. Kita setting dulu sebentar ya. Oke, satu data Kaldi. Makanya ya. Mendingan kita langsung aja ya, Kaldi ya. Sebentar. Apakah sudah terdengar, Mas Hilman? CPO dari Big Box, Mas Auzan. Udah masuk ya. Suaraku udah masuk ya? Oke, sudah masuk. Halo Mas Hilman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi WFO atau WFH? Lagi di rumah aja hari ini, WFH hari ini. Hari ini WFH. Alhamdulillah ya. Mas Hilman, sekarang kesibukannya apa nih di Big Box dan juga pastinya di kantor ya, di Telkom sebagai karyawan Telkom Indonesia? Tadi kan udah bilang di rumah bukan di kantor. Agak maksudnya kesibukan sebagai pribadi. Kepo, pengen tahu ya.
Oke, kalau masalah kesibukan ya, kalau untuk di Big Box sendiri, saya kan CPO di situ ya, jadi Chief Product Officer. Nah itu tugasnya lebih ke membangun produk ya, terutama untuk Big Box. Tapi ya secara kerja nggak cuma di situ aja gitu ya, tapi untuk bantu marketing juga, terutama untuk Satu Data Indonesia ya. Jadi beberapa kali presentasi ya ke berbagai Pemda gitu ya. Oke. Kerjaan lah, banyak lah kerjaannya gitu ya. Oh tentu. Pegawai Telkom tidak ada yang tidak banyak pekerjaannya ya. Pegawai Telkom tidak ada yang gitu gabut. ya. Betul. Kalau penempatannya sendiri, Mas Hilman di mana? Kalau sekarang penempatan saya di Terek 2 di Telkom. Oke. Mana dong teman-teman Telkom Regional 2? Boleh ini udah bawa diajakin. geng-gengnya sih ya, Telkom Regional 2 tuh. Iya ya. Oke, dan juga tadi kita mau ingetin ya, sebelum kita mulai nih ke ngomongin tentang Big Box dan juga Satu Data Indonesia sama Silman, Fasya mau ingetin dulu juga ya untuk teman-teman yang sudah join, udah gabung di live-nya Internal Telkom Group untuk bisa langsung aja kasih tahu pertanyaan teman-teman ya, kasih tahu pertanyaan Telkomers untuk Mas Hilman, untuk Big Box, langsung drop your comment below karena kita bakalan kasih hadiah voucher link aja sebesar Rp100.000 untuk 3 orang penanya masing-masing. Dan karena kita tahu juga nih akhir bulan ya, jadi pasti banyak banget link aja Hunter di sini. Iya, betul sekali ya, BU Site. Nah, Kak Hilman, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit ya bahwa Kak Hilman ini lahir dari Amuba, ya kan? Betul. Nah, Kak Hilman boleh dong diceritain awalnya gimana sih Kak Hilman bisa akhirnya involve dan juga masuk ikut Amuba? Gimana awalnya ya? Jadi awalnya mungkin dari sisi pekerjaan operasional ya, yang dilihat tanda kutip yang lebih monoton lah. Oke. Kalau di pekerjaan kan udah dari day to day-nya ya kerjanya itu terus. Akhirnya kan di sisi lain juga ada kemauan untuk berinovasi ya. Karena kan kalau kita nggak inovasi, nggak bisa membangun Telkom juga gitu untuk kedepannya kan. Karena kalau kita hanya ngandelin yang teknologi sekarang, mungkin yang trennya juga udah mulai makin menurun untuk connectivity gitu. Karena kita harus ya dari diri sendiri sih, dari dalam pribadi, wah ini harus berinovasi nih biar kita tetap bisa Telkom tetap jaya, tetap maju ke depannya gitu kan. Akhirnya ada salah satu channel, mungkin channel ada banyak ya, nih channelnya ada Amuba di situ. Nah, yang nyata apa sih Amuba itu, lalu gimana perkembangannya gitu kan. Ternyata nih kayaknya cocok nih untuk bisa untuk meningkatkan apa namanya performa diri, kualitas diri. Jadi semuanya lebih dipaksa untuk belajar hal-hal yang baru gitu kan di Amuba itu. Jadi nggak hanya pekerja-pekerjaan yang sudah rutinitas, dan waktu di Amuba ya kita banyak banget belajar, banyak banget mengerjakan suatu hal yang ibaratnya itu menjadi tanggung jawab pribadi ya. Jadi kita sebagai decision maker juga di situ kan. Oh oke ya. Jadi awalnya itu karena kebosanan dari rutinitas. Betul ya. Kalau kita makan mabur ya, kalau Kak Hilman itu. Aku berinovasi, aku lagi bosan, sepertinya aku mempunyai ide, nah itu gitu tuh kalau ya. Telkomers kayak gitu. Harusnya sih seperti itu ya. Dan juga berarti dari rutinitas itu Kak Hilman akhirnya memutuskan untuk mengikuti Amuba karena pengen lebih belajar lagi gitu ya, ingin memperluas lagi wawasannya Kak Hilman ya. Betul. Terutama juga untuk Telkom Indonesia juga, untuk biar ya tetap jaya lah ke depannya kan. Kita juga niatnya sampai pensiun lah ya di Telkom ini kan. Masih 30 tahun lagi tolong ya. Tolong Telkom Indonesia ya selalu ya eksis ya. Dan Mas Hilman ya, aku juga pengen tahu ya, ceritanya nih aku adalah orang awam yang nggak tahu Big Box tuh apa gitu. Boleh nggak dijelasin tentang bisnisnya Big Box sendiri itu apa sih? Oh boleh banget, jelas. Kalau jadi mungkin yang ada yang udah pendengar ya, Big Box itu terkait big data platform gitu ya. Jadi kita menyediakan nih end-to-end solution terkait big data, mulai dari integrasi data, server-servernya, lalu kita bikin ekstraksi data, jadi kita mengekstrak datanya, bikin metadatanya, sampai bikin dashboardnya. Jadi simpelnya adalah saat kita ada perusahaan-perusahaan yang enterprise ya, udah skala besar kan, pasti datanya udah tersebar kemana-mana gitu kan, ada di sini gitu kan. Misalnya kita kan untuk bikin kebijakan tuh butuh data driven ya, kita harus yang mana nih gitu kan, basis data kak gitu kan. Nah itu makanya goalnya adalah kita bisa membantu mereka untuk menciptakan suatu kebijakan yang lebih baik lagi gitu kan. Kita sekarang lagi fokus-fokusnya untuk yang Satu Data Indonesia. Jadi itu untuk mengembangkan lagi di
Pemda-Pemda, di Pemkab, di Pemkot gitu ya. Itu kan banyak data yang saling tidak terintegrasi gitu kan, datanya nggak tahu ada di mana, padahal mungkin masyarakat butuh gitu kan. Betul. Nah ini biar saling integrasi antar dinasnya, mungkin dinas pendidikan, dinas sosial itu kan butuh saling terintegrasi. Nah itu kita maju ke sana, ini bisa nggak diintegrasikan nanti biar mempermudah nih Pemdanya kalau bikin kebijakan. Kan kita juga tinggal di Indonesia kan pasti butuh aturan dari Pemda masing-masing kan ya. Betul. Kan mereka regulator pemerintah ya. Makanya itu kita coba bantulah mereka gitu kan. Oke. Ya, secara singkatnya ya. Iya. Nah, Mas Hilman itu kan tadi data-datanya ya, tapi sekaligus analisisnya juga dan juga rekomendasi nggak nih? Betul. Jadi di tiap kita kan secara fondasinya ada platform gitu ya. Tapi kita juga bisa sampai melakukan analisis terkait use case-nya masing-masing ya. Karena kan di tiap perusahaan ataupun di tiap Pemda itu punya permasalahan yang berbeda-beda sebenarnya. Nah, ini kita bisa kembangkan sampai level ke analitiknya. Jadi apa yang di mereka itu seharusnya bikinnya seperti apa sih gitu kan? Dari hal itu insight-nya untuk pemerintah itu seperti apa. Jadi bisa ngambil kebijakannya lebih tepat, lebih akurat gitu ya, lebih relevan dan tepat sasaran lah untuk masyarakatnya gitu kan. Berarti benar-benar end to end banget ya. Semuanya all in ya. All in lah semuanya dari awal sampai ujung. Nah, tapi kan berarti kan Mas Hilman ini mulia banget gitu ya. Bisa bikin sebuah platform yang bisa membantu ini langsung loh, konkret banget karena langsung terjunnya itu benar-benar ke rakyat itu ke pemerintah ya, ke masyarakat Indonesia gitu. Nah, Mas Hilman boleh nggak dikasih tahu nih ide awalnya pada saat waktu itu membuat Big Box gitu. Boleh juga diceritain perjalanan awal ketika membuat Big Box-nya. Oke, perjalanan awalnya ini kita kan Big Box itu berdiri udah dari tahun 2017. Nah, berapa tahun nih? 4 tahun sekarang ya berarti ya? Iya, betul. Itu dulu foundernya yang pertama ada Pak Sigit sama Mas Akas gitu kan. Nah, itu terkait melihat bagaimana data di Telkom itu semuanya pasti dikelola sama orang luar gitu ya. Baik itu ya nggak usah sebut lah ya siapa kita samarkan lah namanya, kan ada dari luar. Nah ini harusnya Telkom bisa nih harusnya bikin gitu ya. Betul. Juga bikin dari internal, kenapa kita harus sewa dari luar gitu. Nah dari situ kita mulailah kita risetkan ya. Ini bisa nggak kita lakukan, kita kerjakan segala macamnya. Dan ini bisa gitu kan. Nggak ada kesulitan, ini tinggal masalah niat dan kemauan aja. Benar banget. Aja betul ya. Nah pas sudah passion-nya udah ngeliat, akhirnya pas sudah 4 tahun muda ini kita kan ada 5 level di Big Box ini kan. Ini tujuan kita untuk kedepannya kita bisa membantu untuk kedaulatan teknologi di Indonesia gitu. Kita mau menuju ke sana. Jadi memang semua prosesnya, semua timnya Big Box kita ini udah kita harus bantu nih Indonesia biar punya kedaulatan teknologi, nggak bergantung lagi pada luar gitu. Betul. Kita dari dalam negeri buatan bangsa itu bisa sendiri kok gitu kan. Betul banget ya. Pokoknya semua yang memang kita lakukan gitu ya untuk development atau digitalisasi kan sama aja nih Mas Hilman bikin integrasi satu data ini untuk pemerintah-pemerintahan gitu ya. Dan pasti kan nanti juga akan berdampak langsung kepada masyarakatnya. Dan nanti itu tuh pasti akan juga meningkatkan ya adopsi digital bangsa gitu loh Kak Aldi. Tapi tetap harus berpijak kepada kedaulatan. Seru banget ya Mas Hilman ya. Dan Mas Hilman, pasti kan pada saat mendirikan ya atau awal-awal membangun Big Box itu kan nggak mudah ya pastinya ya. Iya dong ya. Gitu Iya dong. kan. Kok aku yang takut sih? Bentar, anggota Big Box Anda. Siapa tahu abis ini direkrut. Iya, boleh mungkin kalau Big menjadi Box ada. humasnya Big Box. Nah. Boleh, silakan daftar lah kalau mau. Boleh. Nah, pasti kan ada tantangannya. Pasti nggak mudah. Lah jalan itu nggak akan yang mulus banget. Yang paling diingat pada saat pertama kali membangun Big Box itu tantangan yang paling susah deh dihadapi sampai akhirnya terpecahkan. Apa itu? Boleh cerita dong Mas Hilman? Kalau untuk masalah tantangan ini di awal-awal ya, itu lebih ke arah dukungan sepertinya ya. Dukungan dalam Telkom sendiri kan, ibaratnya Amuba ini hal yang baru ya di Telkom gitu kan, atau awal-awal berdiri kan. Itu waktu itu banyak kontranya lah terutama dari masing-masing SL di Telkom gitu ya, banyak lah
ini apa sih gitu kan, karena merubah paradigma yang sudah seperti biasa dilakukan gitu kan, dengan membuat satu inovasi namanya Amuba gitu kan. Ini kita nggak cuma Big Box aja ya, semua Amuba juga mengalami hal yang sama waktu di awal-awal kan. Nah, tapi dari situ dibuktikan ini bisa loh menghasilkan suatu benefit yang bermanfaat untuk Telkom gitu, baik ada yang revenue stream baru, atau mungkin ada yang bisa untuk cost efisiensi untuk Telkom yang sekian miliar gitu, sekian juta, dan itu sangat besar ya persenannya gitu kan. Nah, ini karena bisa kita buktikan, akhirnya dari Telkom pun akhirnya bisa mendukung itu kan. Amuba sekarang kan hampir semua pun udah didukung penuh gitu sama manajemen Telkom untuk lebih berkembang lagi, dan lebih malah kita banyak didorong dari manajemen nih, ini harus lebih support ya sekarang ya, push terus gitu. Iya, benar. Malah yang dipush teman-teman dari Amubanya ya. Karena ya kita menghasilkan cuan-cuan yang baru lah untuk Telkom kan gitu. Udah sebagai revenue generator loh ya. Iya, hebat banget ya. Berarti ini Mas Hilman sekarang udah full time inovator? Kalau sekarang saya masih 60-40 nih. Oke. 60-40 ya. Tengahnya di Big Box, tengahnya di Terek 2. Oh gitu. Tapi ini lucu banget, kita lihat virtual background-nya Mas Hilman nih. Ada Big Box, sebelahnya ada SAH ya, kalau nggak salah ya. Atau, nah ini boleh ceritain dong arti logonya itu apa sih Mas Hilman? Oke. Jadi ini lebih ke core value-nya Big Box gitu ya. Ada core values ya, berarti ada di malah dengan Telkom juga punya core value gitu kan. Keren. Apa tuh kalau boleh diceritain? Jadi, sovereignty itu artinya kan berdaulat ya. Iya, sovereign. Kita tujuannya emang tadi yang saya bilang di awal kan, kita bisa menghasilkan kedaulatan untuk terutama di bidang teknologi gitu ya. Nah, lalu di holistik itu gimana semua itu tidak terpisah-pisah ya. Jadi semua end to end kita deliver, kita buat lah. Jadi nggak ada yang ini bagian di mana, yang ini bagian di mana, nggak ada. Kita udah bikin semua kita terima gitu kan. Semua kita buat sampai end to end-nya, sehingga tidak perlu lagi kita harus misah-misahkan gitu ya. Nah, lalu agility dari artinya kan udah dari masalah kecepatan ya. Jadi kita harus cepat berubah, cepat melangkah, cepat berlari ya. Jadi kalau ada perubahan baru, ada tren baru, ada teknologi baru ya, kita harus bisa adapt dengan cepat gitu kan. Karena jangan sampai kita ketinggalan di teknologi, karena teknologi ini berkembangnya sangat cepat sekali gitu ya. Benar banget. Yang bagus hari ini belum tentu besok bisa masih bagus lagi loh. Betul. Saking cepatnya itu ya perubahan teknologi ya. Nah, Kak, tapi ini aku juga pengen tanya ya, karena kan mungkin teman-teman di sini juga ada GPTP baru di sini, terus juga ada yang mungkin sekarang masih berpikiran sama nih kayak Kak Hilman, aduh pengen keluar dari zona nyaman, pengen juga belajar, pengen ikutan Amuba, pengen bangun startup gitu ya. Pengen berinovasi. Bener banget. Tapi apakah bangun startup dengan teknologi yang canggih, kan kayak gini canggih banget ya Kak ya, maksudnya bisa mengintegrasikan satu data gitu. Full teknologi ya, Syah. Betul sekali. Nah, apakah membangun startup dengan teknologi yang canggih seperti ini gitu, modalnya gede nggak sih? Nah, sebenarnya apa sih yang paling penting dalam membangun startup di bidang teknologi? Tapi boleh be real ya, ngomong aja gitu. Kayak kira-kira bagaimana gambarannya gitu ya. Boleh Kak Hilman di-share sama kita. Kalau dibilang modal gede sih relatif ya. Itu kan perspektif masing-masing. Betulnya kita aja bisa kan. Kenapa yang lain nggak bisa? Nah, itu yang perlu ditekankan di situ. Kalau masalah modal yang paling utama ya, itu masalah passion. Nah, passion ini ada yang bilang ada yang bilang berat, ada yang bilang kecil kan. Jadi tergantung masing-masing orang nih. Kalau kita bisa punya passion untuk mengembangkan suatu hal ya, teman-teman inovasi mungkin nggak cuma Big Box ya, mungkin teman-teman di Telkomers yang lain itu banyak juga ide-idenya. Nah, sekarang gimana caranya ide-ide yang mungkin di dalam otak itu dituangkan dalam suatu action gitu kan. Nah, itu yang mungkin modal beratnya di situ di awal. Nah, saat itu kita udah punya passion nih, oke, aku mau ngembangin inovasi ini kayaknya bermanfaat untuk Telkom gitu ya. Itu pasti ada di jalannya. Baik itu dari Amuba atau baik yang dari yang lain ya. Kalau butuh dana pun pasti Telkom itu mendukung gitu. Asalkan itu memang demi kemajuan kita bersama gitu ya. Jadi ya yang perlu ditekankan kalau masalah modal ya di dalam diri kita sendiri gitu.
Oke ya, kalau Mas Hilman gitu soalnya Kak. Jadi kalau yang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Kalau aku kan, kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Yang lain aja. Gitu Tolong ya, kalau kamu ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Ini fiksi kok, sebenarnya pasti nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu, aku ambis juga kok. Nah aku tuh penasaran ya Mas Hilman, sebenarnya pernah nggak sih merasa kayak down gitu pada awal pembuatannya? Pernah merasa, aduh nyerah deh gitu? Kalau ngerasa nyerah deh, kayaknya belum sih. Jangan sampai dong. Jangan sampai dong. Belum. Jangan sampai lah. Karena dia di Paci itu sih, dari passion itu kan akan muncul semangat di situ kan. Jadi walaupun kalau ada masalah, ada problem apa gitu ya, ya kita kan kalau kita semangat tuh akan nyari nih, ini gimana sih cara nyelesainya, gimana cara biar ini lebih improve, lebih cepat untuk akselerasinya, itu kan akan dicari segala cara lah gitu kan. Kalau butuh support dari yang lain, butuh dari partnership yang lain, kita akan cari nih, ini siapa nih yang bisa bantu gitu kan. Karena kan kita di Telkom itu ya nggak di inovasi di Amuba itu nggak kerja sendiri gitu ya. Kita kan ada banyak yang bantu gitu kan. Baik kalau di Amuba kan ada dari DXB, sekarang udah masuk ke TCO juga di Korpu. Jadi banyaklah yang kita butuh apa, mungkin kita ngerasa kurang ilmu, ya udah bisa minta bantuan ke Korpu nih, Pak saya kurang ilmu nih ini, jadi akan dibantu oleh mereka. Atau butuh untuk strateginya mungkin nyusun strategi go to marketnya seperti apa, nanti ada lagi yang bantu gitu kan. Jadi ya jangan khawatir lah gitu kan, nggak ada namanya aduh aku menyerah aja lah, nggak mau mundur aja deh, kayaknya saya belum ngerasa seperti itu sih. Karena masih banyak jalan semua dari tantangan yang tadi Kak Hilman rasakan gitu ya, dan teman-teman di Big Box pasti akan ada dibantu juga oleh manajemen Telkom. Betul, ya. nah itu dia yang menariknya Syah. Tadi juga Mas Hilman bilang bahwa kan dalam satu tim itu banyak kepala ya. Dalam artian pasti banyak persepsi dan akan berbeda-berbeda nih persepsinya. Nah boleh dong diceritain apa yang dilakukan oleh tim Big Box pada saat mengalami masa di mana ada perbedaan pendapat di situ. Sunda nama Guntreng Mas, lagi ada mungkin ribut-ribut kecil gitu ya. Biasanya ngapain supaya ini mencapai jalan tengahnya, ayo kita gini nih gitu. Oke, kalau masalah berdebat itu ya hal yang wajar lah ya. Kan pasti ada di dalam satu diskusi, itu pasti adalah perdebatan di situ. Nah, biasanya kalau yang kita lakuin ya, kita ibaratnya gimana ya ngomongnya ya, kita meetingkan ya, dengan masing-masing itu nggak ada namanya ngomongin di belakang lah ya, jadi ada grup yang nggak ada Mas Hilmannya loh, lah gitu. Semua orang dianggap sama, nggak ada ya. Kalau kita di struktural kan, wah ini omongan VP nih kita harus dengarkan gitu ya. Nah kalau Amuba kan kita nggak ada, karena sebenarnya kita semuanya sama, ada CFO apapun, termasuk tim-tim Big Box semua ya, yang di staff semua itu semuanya dianggap sama. Jadi semua boleh berpendapat, di situ kita akan brainstorming di situ. Ini kita akan nyari jalan tengahnya. Jadi nggak ada lagi namanya hierarki mungkin ya istilahnya ya. Ya hierarki atau silo-silo gitu nggak ada ya. Jadi ya, semuanya ya adalah jangan takut lah untuk kita berpendapat di situ. Karena siapa tahu di ide-ide yang mungkin orang yang pendiam itu banyak ide yang cemerlang gitu kan. Benar ya. Selama ini dia diam aja karena aku tahu kalau aku ngomong emas. Gitu. Tapi Mas Hilman nih, boleh juga dong diceritain pencapaiannya Big Box sekarang udah kayak gimana nih akhirnya setelah melalui proses yang penuh tantangan itu? Pencapaian Big Box gimana ya, jadi gak apa-apa sombong aja Mas, santai aja. Saya merasa sombong jadinya soalnya. Gak apa-apa, kita kasih ini ya, silakan. Kita kasih panggungnya untuk sombong memang. Kalau mungkin sebelum ke pencapaian mungkin lebih saya cerita dulu awal ya dari masa kan mungkin teman-teman tahu ya ada fase dari custom validation, kita udah memvalidasi customer-nya, lalu bikin PV, product validation gitu kan. Kita validasi nih produknya ini apakah sudah benar-benar sesuai nggak dengan customer di lapangan, dengan user di lapangan gitu ya. Betul. Ya gitu kan. Nah setelah itu kita baru mulai ke bisnis model, kita bikinlah bisnis modelnya seperti apa biar ya kalau kita kan pasti butuhnya profit gitu ya, butuh cuan untuk Telkom gitu kan. Ini bikin bisnis model yang tepat, lalu lakukan market validation gitu kan. Kita validasi ke marketnya, ini bisa masuk nggak nih ke market gitu kan. Sampai sekarang mungkin Big Box sudah termasuk salah satu Amuba yang udah graduasi gitu ya.
Nah, dari semua fase-fase itu kan udah itu berdarah-darah sebenarnya dilewatinya. Karena banyak banget keluh kesahnya di situ lah. Nah, mulai pas udah lumayan lah ya 4 tahun lah ya atau sekarang. Kalau hal pencapaian kita udah customer itu udah lumayan ya dari ada boleh disebut nggak nih contoh customernya nih? Boleh nggak masalah. Mungkin yang teman-teman tahu kayak Pertamina mungkin ya kayak digitalisasi SPBU itu platform tiketnya pakai kita. Digitalisasi SPBU tuh big box kuncinya. Lalu itu ada berapa ribu? 5.000 SPBU se-Indonesia itu yang kita. Lalu ada juga mungkin contohnya kayak Kementerian Pertanian itu kita ngelihat stok pangan di Indonesia gitu kan dari beras, gula ini stoknya seperti apa. Lalu kita jadi bisa bantu Kementerian itu bikin strategi lah biar pangan kita di Indonesia itu masih tetap bertahan gitu ya. Yang lain-lain dalam masalah Pemda pun udah lumayan banyak banget yang udah kita mungkin sekarang masih tahap POC ya, proof of concept gitu, lagi trial itu dari ada berapa puluh Pemda yang lagi POC, lupa saya listnya jumlahnya. Saking banyaknya ya Kak Aldi ya. Dan juga pastinya nih produknya Big Box ini itu juga memudahkan kita juga pastinya ya Kak Aldi nantinya ya. Berarti itu tuh tadi dia pencapaiannya sudah berhasil mendigitalisasi SPBU. Mungkin seluruh Indonesia ya Mas ya kalau digitalisasi. Indonesia dari Sabah sampai Merauke tuh. Aku tuh suka pakai Big Box. Jadi kecil ya, rasanya langsung mengecil gitu ya. Aku bukan apa-apa. Iya, gitu kan rasanya. Nah, itu dia kalau tadi pencapaiannya nih. Tapi kalau misalnya nih sekarang udah lihat lagi ya Mas Hilman, pencapaian yang sudah begitu masif lah ya dicapai gitu oleh Big Box tadi, mendigitalisasi SPBU dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga ada terkait dengan ketahanan pangan gitu. Betul. Ya, dengan bisa menyediakan digitalisasi untuk controlling gitu. Kalau bisa nih diulang gitu ya, pada saat awal membangun startup, kira-kira apa sih yang pengen dibilangin sama Mas Hilman ke diri Mas Hilman sendiri sama teman-teman di Big Box? Gimana? Kira-kira apa yang ingin diomongin gitu, kalau misalnya bisa membangun lagi gitu, atau misalnya bisa diulang lagi dari awal membangun startup, ada nggak hal yang seharusnya diubah, atau ada yang pengen diomongin nggak nih ke diri Mas Hilman 4 tahun yang lalu, sebelum lahirnya Big Box? Kalau diulangi, mungkin gimana ya, sebenarnya semua sudah cukup baik gitu ya di Amuba ini. Mungkin yang waktu kalau kita bisa mengulang waktu ya ke masa yang dulu gitu ya, ini Big Box ini terekspos-nya terlalu cepat sebenarnya. Terekspos dari manajemen Telkom. Jadi Telkom udah memproduksikan Big Box itu lebih waktunya mungkin kecepatan gitu ya. Kayak kita maunya ya kita diam, tahu kita udah sekian. Gitu ya. Nah. Ya. Situ aja sih. Kalau secara proses, saya rasa semuanya udah cukup baik lah dari manajemen. Supportnya udah bagus lah semuanya, tinggal itunya aja sih. Nah itu tadi menarik, Mas Iban ngomongin ada support dari manajemen. Betul. Sebenarnya kita mau tahu nih sejauh apa sih peran Telkom itu dalam mensupport perkembangan dari startup Big Box itu sendiri. Apa yang sudah manajemen support untuk Big Box sampai sekarang akhirnya menjadi startup sebesar ini loh dengan proyeknya itu seluruh Indonesia. Betul. Kalau support ya. Jadi kalau support dari sekarang kan gini ya, Amuba sekarang kan di bawah TCO nih sekarang. Secara untuk personalnya kalau yang full inovator gitu ya. Nah, dari manajemen tuh segala macam kebutuhan si inovator itu misalnya kalau kita butuh pelatihan, kita butuh sertifikasi segala macam itu semua pasti di support lah dari aku. Gitu. Saya itu ada beberapa Amuba yang di BK-kan ke DXP ya, jadi untuk bantu pengembangan bisnisnya. Jadi kita dipantau terus nih, hampir semua dipantau terus dari DXP gimana perkembangannya gitu ya, baik dari DXP sama dari Farpu ya, jadi dua-duanya. Dan itu mereka ngasih saran juga, ngasih pembelajaran juga ke kita
ini kita harusnya seperti apa sih melangkah ke depannya gitu kan. Wah. Dan saya juga terutama jangan lupa untuk masalah dana ya, kan semua pasti butuh dana di situ kan. Nah, dana inkubasi semuanya cukup besar lah dari manajemen ke para amuba ini, sehingga kita bisa kembangkan semuanya kan. Betul. Kembangkan platformnya, kembangkan aplikasi, semuanya itu pasti butuh modal dana gitu kan. Itu manajemen nggak tutupin lah. Ini ada nih dana, kalian ada cepat berkembang inovasinya gitu kan. Jadi banyak banget supportnya gitu. Oke. Berarti fully support moral dan materi. Betul sekali, dan juga nggak cuma akhirnya bisa mengembangkan atau juga mengakselerasi proses bisnis di Telkom misalnya gitu, atau juga bisa berkontribusi untuk pengembangan digitalisasi di Indonesia. Tapi juga yang paling penting adalah ketika ikutan Amuba itu bisa mengembangkan diri sendiri. Karena tadi katanya mau sertifikasi bisa ya. Terus ditambah juga kalau mau pelatihan bisa gitu. Jadi meningkatkan kompetensi di antara diri kita sendiri pun bisa, Kak Aldi ya. Keren. Tapi boleh nanya nggak nih Mas Hilman, kira-kira sudah puas belum dengan pencapaian Big Box kali ini? Atau kira-kira kedepannya apa nih, ada yang pengen di breakthrough lagi gitu dari Big Box? Kalau sudah puas, dibilang belum puas juga sebenarnya. Karena gini, kalau kunci dari menjadi suatu inovator itu jangan pernah puas. Oke, jangan pernah. Kalau kita udah pernah puas ya kita akan ngembangin lagi, betul kan? Iya, betul. Jadi terus-terusan di situ terus ya. Nah, berarti kalau kita mau suka berinovasi ya kita jangan pernah puas, kita kembangkan terus gitu ya. Nah, kalau kedepannya ya kita selama kita Big Box ini belum menjadi suatu entitas mandiri ya, kita belum puas level 1. Level 1 ya. Oh, ada levelnya. Levelnya ya. Kirain Maici aja ada pedes levelnya. Nama Maici ya. Maici. Anak lama ketahuan. Orang tua nih. Oke, terus gimana Mas? Iya. Level 1-nya kita mau menuju ke sana entitas mandiri. Saat udah masuk itu kita kan pasti butuh kembangkan lagi supaya lebih besar lagi. Nah, itu kalau kita udah puas gitu, ya nggak ada namanya lagi kita berkembang lagi, berinovasi lagi gitu kan. Betul banget. Jadi pastinya nanti ke depannya akan lebih mengembangkan lagi ya. Nah, kira-kira tadi tuh pertanyaanku yang kedua, apakah ada program selanjutnya yang ingin dikembangkan atau mungkin teknologi apa sih yang akan dipakai nanti ke depannya sama Big Box gitu? Untuk teknologi mungkin yang lagi short term sekarang yang lagi kita kembangkan nih bentuk ada aplikasi juga gitu ya. Jadi aplikasi untuk project management tools dan juga online whiteboard untuk kolaborasi yang nanti mungkin akan dijadikan suatu value added service untuk pelanggannya Big Box gitu ya. Wow. Oke. Itu yang short term-nya. Jadi kita bikin aplikasi. Biarkan ini bentuknya platform gitu ya. Nah, kita juga mulai merambah lah ke digital service gitu ya. Jadi bikin suatu service untuk ke customer Big Box, kita jadi suatu value tambahan ke mereka untuk bikin. Jadi yang kita kepikiran mungkin saat kita DRM di scientific meeting untuk kita lagi minta sama customer, kita punya tools sendiri lah, nggak perlu pakai tools dari luar gitu kan. Yang untuk long term-nya kita melangkah ke AI, lalu masuk di bidding sistemnya. Jadi teknologi apa yang lagi berkembang, kita akan berusaha mengikuti itu. Yang mungkin akan kita padankan ya dengan big data gitu kan. Iya. Dasar banget, semuanya pasti butuh data gitu kan. Betul banget. Ini jangan-jangan kedepannya Big Box bakal palu gada ini ya. Bakal semua palu gada. Di Langsung. Big Box. Iya, gak apa-apa kan itu end-to-end service. Betul, ya. nanti depannya ada satu data untuk cari jodoh ya. Boleh banget loh. Jadi ya. bisa tahu data-data jomblo-jomblo Indonesia. Betul, dan juga di-match-kan dengan interest yang sama mungkin gitu ya. Kayak kenal ya aplikasinya. Nah, tadi kan kalau misalnya Mas Hilman memaparkan semuanya itu serba digital ya. Betul. Nah, tentunya juga Mas Hilman mempunyai digital mindset dong, makanya Big Box ini juga bisa lahir. Nah, menurut Mas Hilman sendiri ya, apa pentingnya mempunyai digital mindset pada era sekarang ini? Digital mindset ini menjadi hal yang wajib ya. Terutama untuk para Telkomers nih. Ini menjadi hal yang harus semua dimiliki karena semua sekarang serba digital ya. Betul. Perubahannya cepat sekali gitu kan. Contohnya misal kalau di marketing pun orang cepat berubah, cepat berpindah ke yang lain hati gitu ya. Maksudnya ini udah langganan yang ini, pas ada yang memberikan yang lain lebih murah atau mungkin lebih bagus, dia kan gampang berpindahnya, nggak loyal lah gitu customer sekarang gitu kan. Terutama dalam masalah
perkembangan teknologi gitu kan. Kita sudah harus mulai cepat beradaptasi dengan semua hal yang berbau digital, dan itu untuk pengembangan produk digital itu kan tidak seperti zaman dulu ya, mungkin waterfall ya. Jadi kita harus bikin semua dulu baru di launching gitu kan. Nah, sekarang kan kalau produk digital sekarang kita bikin dulu kecil-kecil dulu lah, MVP kita, minimum viable product, kita penting bisa digunakan dulu sama customer, nanti situ ada feedback lagi gitu kan. Akhirnya bisa menjadi hal yang besar gitu, karena nggak ada yang startup itu berawal dari langsung besar gitu ya, langsung dia launching besar-besar, nggak ada. Jadi awalnya bikin kecil dulu, user suka nih, mungkin di Jakarta udah pada suka, dia ngembangin lagi ke yang ngembangin lagi keluar gitu kan. Akhirnya kan semua makin berkembang, makin besar dan makin dikenal namanya kan. Betul. Dan itu juga bisa membantu untuk di Telkom juga gitu kan. Jadi kita tidak hanya mengerjakan semuanya itu konvensional gitu ya. Kita harus sudah mulai merambah ke hal yang berbau digital semuanya gitu. Betul sekali ya, apalagi kan sekarang nih Telkom Indonesia yang juga bergerak di industri telekomunikasi digital gitu. Betul. Ya, pastinya kita itu menjadi salah satu juga motor penggeraknya digitalisasi Indonesia gitu. Nah, mungkin Kak Hilman boleh juga dong dijelaskan gitu ya sama kita semua, kira-kira apa sih peran yang diemban oleh industri teknologi saat ini untuk mendorong transformasi digital di Indonesia? Untuk peran teknologi ya dari untuk Indonesia ini itu hal yang sangat krusial ya. Karena kalau sorry itu sih kita ngelihat perkembangan teknologi itu semua masih didominasi oleh luar gitu ya, terutama dari negeri seberang ya, dari Cina gitu ya. Yang banget perkembangan teknologi semua dari Cina, padahal secara kemampuan masyarakat kita tuh semuanya pada cerdas gitu ya. Betul. Ini contohnya kan Kak Cerdas Aldi, semuanya tuh. aku, Kak Hilman. Gak mau sendiri. Makanya dari situ tuh kita harus bisa ngembangin lah kenapa kita semua ibaratnya terlalu bergantung sama luar gitu kan. Nah, di situ kita mulai kembangkan lah teknologi itu. Teknologi itu ada banyak ya, mungkin dari ada big data, ada VR, ada AI, AR, blockchain gitu kan. Itu semua teknologi itu tidak terpisah-pisah ya untuk kemajuan Indonesia gitu. Kita itu harus semua dikolaborasikan gitu ya, diintegrasikan masing-masing teknologi itu sehingga di Indonesia itu makin maju gitu ya, makin maju ke teknologinya gitu kan. Karena teknologi itu nggak cuma satu dua gitu di Indonesia gitu kan, terutama di dunia gitu ya. Betul. Banyak banget industri 4.0 atau mungkin sekarang udah industri 5.0 ya sekarang ya masuknya. Iya. 5.0 atau mungkin 6.0 ya, kita nggak tahu ya. Kak, ya. Nah, Kak, tapi berarti kan sangat signifikan sekali ya peran kita gitu. Nah, Big Box sendiri punya harapan nggak ketika sudah masuk ke industri digital atau industri teknologi gitu? Kira-kira apa sih harapan Big Box dengan bergabungnya Big Box ini di industri teknologi ya? Kalau harapan dari kita ya, tadi mungkin udah di awal kita mau menuju ke kita mendukung untuk kedaulatan teknologi di Indonesia gitu ya. Nah, dari hal itu, hal yang paling mendasar itu kan semua data, gitu kan. Data itu menjadi hal yang dasar bagi semua teknologi, semua kebijakan, dan semua hal-hal yang ada di Indonesia itu semua pasti basisnya data. Nah, dari data itu kita kembangkan lagi nih. Nah, kalau hanya data aja kan kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Ini ada data, ya udah buat apa gitu kan. Nah, kita makanya ada di kita juga bisa bantu analitik juga di situ gitu kan. Kita bantu analisis data itu, kita bikin suatu insight bagi mungkin si usernya gitu ya. Ini hanya harus seperti apa. Lalu kita juga bisa combine juga ke IoT gitu ya. Karena di contoh yang di Pertamina juga itu di combine juga dengan IoT sehingga bisa mantau bensin secara real time gitu se-Indonesia gitu ya. Karena nggak terlepas, kita nggak bisa hanya manfaatkan big data aja gitu ya, karena itu pasti butuh bantuan dari yang lain gitu kan, termasuk blockchain juga gitu kan. Betul. Kita bisa tahu nih flow-nya seperti apa seharusnya, jadi sudah jelas nih workflow-nya seperti apa gitu kan. Oke, ya berarti ini sih, tapi aku tuh penasaran ya Kak, nah di digitalisasi SPBU gitu bisa tadi mengontrol gitu ya ketersediaan bensin gitu ya atau solar di SPBU itu tuh pakai apa sih Kak?
pengen tahu aja walaupun aku mungkin nggak ngerti ya istilah-istilah teknologi, awam, tapi aku kepo aja, maksudnya itu tuh bisa, kok bisa gitu loh Kak, kok bisa gitu. Ya semua itu nggak ada nggak bisa sih gitu kan. Nah itu teknologi yang selain big data itu ada yang dipakai untuk ada IoT juga di situ. Termasuk juga ada Telkomsel sama connectivity kita kayak internet kita di situ ya. Nah jadi IoT itu misalnya dari nozzle-nya nih, dari yang tau kan yang buat keluarin bensin tuh gitu kan? Iya. Nozzle ya. Nah itu kan dia ada yang angka digital kan ya, yang Rp30. Nah itu kalau zaman dulu itu kan tiap pom bensin tuh nyatet manual nih, terus ngirim ke Pertamina pusat gitu ya. Nah sekarang itu semua udah terintegrasi ke sistem gitu. Jadi dia tahu nih pas lagi keluar, kita lagi ngisi bensin 100.000, akan di dashboard keluar nih 100.000 gitu kan. Berapa liternya, terus untuk pengiriman BBM juga bisa dari pusatnya ngirim nih BBM berapa liter gitu kan. Nah nyampe ke ke pom bensin itu bener nggak sih sekian liter gitu kan? Siapa tahu ada yang dicurangi gitu kan ya. Karena di dalam tangkinya itu ada alat sensor juga gitu kan. Jadi semua main sensor di situ. Ini nyampe nggak sekian liter gitu. Tuh, dan semuanya udah terintegrasi gitu ya. Iya. Jadi saling terhubung sih. Betul banget, ini amaze juga ya. Maksudnya aku pikir ya, aku sih sebagai pengguna gitu cuma Mas 100 gitu. Gitu doang. Sebenarnya gitu. Kalau menurut Mas Hilman itu biasa aja, kitanya aja yang awam. Kitanya aja yang nggak paham gitu Ini Telkomers boleh banget loh kalau mau nanya betul. Kolom komen semuanya. Dan ini juga tuh ada Bu Ninong yang nanya instansi mana aja saat ini yang sudah jalan dengan Big Box. Tadi sudah seperti jawab juga ya. Iya ada Pertamina, dan juga ada Pemda gitu dengan proyeknya seluruh Indonesia. Betul, ada juga Kementerian Pertanian tadi ya, sama Mas Hilman juga udah dijawab. Nah, selanjutnya nih kita sambil menunggu juga pertanyaan dari Telkomers ya. Kira-kira nih Mas Hilman setuju gak dengan statement digital bisa untuk Indonesia lebih baik? Wah, saya setuju banget sih itu. Kalau digital bisa. Karena kalau dari pengertian kan digital bisa gitu kan. Berarti kan kita harus bisa nih mengikuti era digital sekarang yang semuanya serba nggak pasti ya. Serba challenging lah semua serba digital ini kan. Nah, kalau kita udah mulai bisa mengikuti era digital sekarang, pasti kita pasti bisa bantu atau kita bisa bangun nih Indonesia untuk lebih baik lagi ke depannya. Karena ya semua ada perkembangan teknologi di situ, ada perkembangan. Jadi kuncinya adalah di inovasi di situ sebenarnya. Jadi kalau kita mulai berinovasi, itu pasti kita akan bisa bantu ke Indonesia. Dimana inovasi sekarang kan sepertinya udah mulai banyak yang berbau digital ya, karena udah jarang banget inovasi yang nggak ada digitalnya kan. Pasti bisa bikin aplikasi gitu kan. Di teman-teman di regional, di divisi itu pasti adalah aplikasi-aplikasi apa gitu yang mungkin banyak banget di situ. Pasti berbau digital kan, nggak mungkin enggak gitu kan. Betul. Nah ini yang menariknya tadi Mas Hilman bilang ide ini, ide itu. Nah semisalnya ya, kalau misalnya Mas Hilman ternyata 4 tahun yang lalu itu tidak mendirikan Big Box. Kira-kira membangun startup apa gitu? Punya ide apa yang lain? Pertanyaan agak berat juga ya. Masalahnya Kak Aldi tuh mau ikut Amuba juga. Nah, siapa tahu bisa ngambil idenya Mas Hilman ini. Kalau enggak, siapa tahu kita bisa satu tim gitu. Pasti kan pernah terbayang, wah kayaknya ide ini belum ada nih, ide itu belum ada gitu. Kalau ini kita balik ke 4 tahun yang lalu atau yang sekarang boleh, misalnya juga setelah bangun Big Box, pengen bangun yang lain gitu. Apa ya kalau sekarang ya? Karena wah belum kepikiran lagi nih, karena udah kalau dibilang yang belum ada dijajah sama Amuba Telkom, kayaknya udah hampir semua bidang dijajah. Ya. Betul. Semua teknologi, semua aspek gitu ya. Itu di Amuba tuh lengkap semuanya. Lengkap betul. semua. Pokoknya apa? Di Amuba dicariin ada. Gitu kan? Benar ya. Nah, Mas Hilman, boleh nggak juga ceritain nih perasaannya Mas Hilman menjadi salah satu startup yang juga didukung gitu ya, dan sekarang go to marketnya udah parah banget gitu ya, sekarang udah berhasil banget bahkan jadi revenue generator. Boleh dong Mas diceritain? Waduh, kalau rasanya bangga ya, senang, bangga, dan juga rasanya tuh tertantang terus gitu ya.
Karena di kita juga selain dari motivasi dari masing-masing tim kita sendiri, tim kita sendiri, kita kan juga dipacu nih sama manajemen nih untuk lebih agresif lagi gitu ya. Betul. Lebih agresif lagi, jadi ini ada target ini kita harus mulai kembangan terus gitu kan. Jadi di satu sisi kita bangga nih, wah kita saya mungkin pribadi di bagian dari suatu amuba yang besar di Telkom gitu. Tapi juga wah ini tantangannya berat banget nih, besok bisa nggak ya? Ya kita harus pasti bisa gitu ya. Harus bisa kita jalanin gitu kan. Di satu sisi juga saya kan bukan full inovator nih, jadi ada kerjaan yang lain gitu kan. Kewajiban lain gitu ya. Kewajiban lain gitu ya, yang kewajiban itu yang KPI masuk di NKI itu yang di kerja struktural gitu ya. Betul. Ya, harus challenge-nya kita harus bagi-bagi waktu nih antara di Big Box bisa jalan, di kerja struktural juga nggak tertinggal gitu ya, harus performanya harus bagus gitu ya. Betul. Di semua ibaratnya gimana ya, kalau dibilang 50-50 juga enggak gitu kan. Di Big Box 100, di kerjaan struktural juga 100 gitu. 100 dan 100 ini ya. Harus maksimal ya, harus di keduanya ya. Nah itu sangat berhubungan dengan pertanyaan salah satu Telkomers sekarang juga ya, tentang tadi bekerjanya mungkin ada Mas Hilman sebagian menjadi inovator, sebagian masih bekerjaan struktural. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Putri Kania. Culture bekerja di Telkom dengan di Big Box berbeda atau sama saja? Cara menyesuaikannya bagaimana? Tuh, mungkin tips and triknya gimana sih cara membagi waktunya? Betul. Pasti kan pekerjaannya juga sama-sama banyak gitu dua-duanya. Apalagi juga ini mungkin ada beberapa Telkomers yang baru ingin memulai membuat startup atau masuk amuba gitu ya. Setuju. Gimana nih Mas Hilman? Kalau culture dari di struktural sama di amuba atau mungkin di Big Box ya, itu jelas sangat berbeda gitu ya. Kalau di struktural kita kan ya mengikuti instruksi dari atasan gitu kan. Ini kita sudah punya SOW-nya kerjanya apa gitu, kita kerjakan, lalu atasan sudah memerintahkan apa, kita ikutin gitu ya, kita lakukan gitu kan. Betul. Nah, top down ya. Ya, top down lah gitu kan, top down gitu kan. Jadi kita ngikutin lah. Kalau kita ngasih pendapat juga mungkin agak takut-takut gimana gitu kan ke level SM atau level manager juga mungkin agak ada yang perlu difilter sama kita gitu kan. Nah, beda dengan di amuba ataupun di Big Box sendiri ya. Jadi yang dari bilang semua itu dianggap sama walaupun ada CEO, CMO gitu ya. Atau mungkin ada juga kita kan juga punya staff juga nih di Big Box gitu kan. Itu semua ya kita anggap sama gitu. Ayo semua saling berpendapat, kita saling brainstorming gitu ya. Kita karena kan ini ibaratnya perusahaan kita bersama gitu kan. Betul. Tidak hierarkinya nggak terlalu keras dibandingkan di struktural gitu ya. Jadi semuanya kita bangun bersama, kita dengan cara semua terbuka gitu ya, kita open minded semua, jadi nggak ada namanya rasanya wah kamu harusnya nggak boleh kayak gini, nggak ada yang kayak gitu. Kita hargai semua pendapat di situ, kita kolaborasi gitu ya. Nah itu yang mungkin di struktural tidak terlalu kelihatan di situ gitu kan, karena semua masih top down. Kalau di kita yang brainstorming gitu, bahkan kita itu kebijakan decision itu kan di tangan kita gitu kan. Betul. Kita punya decision, kita yang tanggung jawab juga decision itu. Benar. Kalau struktural kita yang decision adalah di level manajerial gitu kan. Kita mengikuti aja apa yang diperintahkan gitu kan. Betul. Dan juga mungkin membangun startup itu juga mungkin jadi salah satu sarana untuk melatih leadership juga ya. Pastinya ya. Melatih leadership. Dan untuk masalah waktu tadi ini nggak tahu ya, ini mungkin bukan nakut-nakutin kali ya. Di kita tuh kayak nggak ada hari libur sebenarnya. Hustle culture. Ya. Semua ya kita flexible time ya. Jadi ya selagi bisa kita kerjakan ya kita kerjakan. Bahkan sampai malam pun kalau kita kerjakan. Karena ya balik lagi itu udah masuk ke passion masing-masing gitu ya. Waduh. Takutin loh ya. Mungkin kalau Mas Hilman passionnya bekerja gitu ya. Jadi memang ketika ada kerjaan datang, oke aku kerjakan saat itu juga gitu ya. Tapi benar juga ya kata Mas Hilman, maksudnya itu semua tergantung passion gitu. Ada yang dikasih kerjaan gitu seneng gitu ya, oke gitu akan dikerjakan. Tapi kalau misalnya memang nggak passionnya di situ atau nggak suka, misalnya kalau Mas Hilman kan kayaknya ahlinya di bidang data, big data gitu. Betul. Ya. Jadi
ketika ada dikasih lot gitu seneng pastinya ya. Kalau misalnya emang nggak passion ya nggak bakalan seneng Kak Aldi. Setuju. Nah sekarang nih kita juga mau bacain lagi satu pertanyaan dari Telkomers, ada Mbak Nova Yuanita. Mas Hilman pastinya pernah dong ups and down dalam membangun big box. Nah faktor apa sih yang bikin big box nih menurut Mas Hilman ya jadi sesukses sekarang dan supaya para newbie inovator nih bisa semangat untuk bisa nantinya menjadi sebesar big box atau lebih dari big box gitu ya. Selain passion itu tadi ya. Selain passion ya, silakan Mas Hilman. Kalau faktor-faktor ya, lebih ke faktor-faktor ya mungkin ya. Iya, faktor-faktornya aja. Kalau faktor-faktor lebih ke gimana yang jelasnya ya. Kayak kita di tim Bepok ini sudah punya visi yang sama ya, sudah punya tujuan sama. Nah, dari situ kan dengan adanya visi itu kita punya komitmen lah, gitu ya. Kita punya komitmen nih, kita harus bisa bergerak nih ke visi itu kita menuju ke sana. Nah, dengan cara itu kita sudah punya komitmen itu. Akhirnya kan kalau kita udah punya komitmen ya kita harus bisa bertanggung jawab kan dengan komitmen itu kan. Nah itu yang kita perjuangkan masing-masing gitu ya. Kita semoga masing-masing udah punya jobnya masing-masing, tapi itu nggak serta-merta kita kerja sendiri gitu kan. Nah, saat ada kalanya, aduh aku bingung nih ini harusnya seperti apa ya. Kita saling diskusi nih, kita bisa ke tim kita sendiri atau mungkin ke masing-masing level kita ngajak diskusi. Pak, Mas, gitu kan, ini aku bingung nih yang gini, ini baiknya gimana sih, gitu kan. Nah, dari situ kan ada muncul saling support, gitu kan, saling support satu sama lain, yang itu menjadi hal yang penting, gitu ya, kalau kita mau membangun suatu hal, gitu ya. Oke. Berarti ada pernah down ya, mungkin pernah juga waktu udah mulai stres banget mungkin ya di kerja. Udah berat banget ya. Operasional udah banyak juga gitu kan. Betul. Waktunya udah pusing juga gitu. Apalagi sama keluarga juga. Kita jangan lupa ya sama keluarga gitu. Benar ya. Ditinggalin sama keluarga. Jangan lupa gitu. Itu waktunya nih yang waduh ini kadang pas lagi sibuk-sibuknya anak mungkin mau ajak mau main keluar kan. Betul ya. Berarti selain juga menambah kompetensi ya, juga mendewasakan ya berarti ya ikutan Amuba ini. Karena makin banyak load kerjaannya, makin banyak harus dibagi gitu dirinya. Benar-benar rasanya ingin membelas seperti Amuba. Ingin mengerjakan ini dan itu gitu ya. Berarti kalau bisa diambil tadi ya dari kata-kata Mas Hilman, berarti salah satu kuncinya adalah kolaboratif. Karena semua timnya punya persepsi yang sama gitu, dan itu juga kan nggak bisa dibangun secara tiba-tiba ya. Betul. Pastinya. Alhamdulillah berarti sekarang Big Box sudah menanamkan core values akhlak ya. Betul sekali ya, pastinya kolaboratif. Nah, Mas Hilman, sebelum kita berpisah ya karena waktu juga nih, terakhir boleh dong ada nggak sih pesan untuk Telkomers yang ingin memulai startup nih buat para newbie inovator di luar sana? Mungkin saya biar lebih enak kasih perumpamaan kali ya. Boleh. Anggapnya kalau kita main layangan nih, layangan itu Telkom ya. Nah, kalau kita mau menerbangkan layangan, kalau anginnya besar, itu kan gampang nih naiknya. Betul. Kan yang lagi sekarang nih, Telkom lagi di atas, anginnya mungkin sekarang dari connectivity, mungkin dari IndiHome, Axinet, segala itu makin bagus gitu ya. Tapi kan ngelihat trennya itu udah mulai makin menurun. Dari revenue juga makin menurun gitu kan, dari perkembangannya juga mulai banyak yang cabut juga gitu. Nah sekarang nih biar layaknya itu tetap di atas, gimana caranya kita bisa membangun angin-angin baru gitu kan. Kita bikin angin baru supaya Telkom nanti tetap di atas, jangan sampai jatuh ke tanah gitu kan. Nah cara dengan biar kita bikin angin baru itu salah satunya adalah inovasi gitu kan. Nah, kita bikinlah suatu revenue stream baru, revenue generator baru, atau mungkin kita bisa bangun inovasi yang cost efisiensi gitu, jadi bisa memotong cost di internal perusahaan, atau mungkin bisa juga inovasi dari model bisnis. Itu banyak banget inovasi jenisnya gitu ya. Yang penting kita bisa membuat si Telkom ini tetap di atas gitu. Karena kalau udah jatuh ya nasib kita gimana gitu kan. Karena kan ya kita semua berarti butuh duit lah ya. Apalagi 30 tahun lagi kan. Masih lama nih saya pensiunnya nih soalnya. Betul ya. Masa ya niatnya kan sampai pensiun kita nggak ada khawatir terhadap masalah keuangan gitu kan ya. Kita nggak usah terlalu banyak bertanya, pasti kan kita butuh duit gitu ya. Nah duit ini di mana? Ya kita dari Telkom ya. Caranya gimana biar tetap maju ya, kita harus jangan hanya mengikuti, kita harus
kalau bisa ikut berkontribusi dalam membangun itu dia. angin-angin baru gitu kan. Betul, setuju ya. Jadi jangan hanya defensif aja Kak, tapi Betul. kita juga harus play offense nih, harus lebih berkontribusi lagi gitu ya untuk kemajuan Telkom Indonesia. Baik kalau gitu Mas Hilman, terakhir juga mungkin boleh dong disampaikan nih pesan-pesan untuk Telkomers agar lebih semangat lagi untuk berinovasi. Oke, kalau untuk Telkomers pokoknya jangan semua dimulai dari kemauan. Jadi kalau kita udah kita punya passion, kita punya mau, semua ada jalannya. Dan jangan khawatir, Telkom itu support nih untuk inovasi. Jadi jangan, wah ini nanti kalau inovasi akan digimana-gimanain sama manajemen, nggak ada. Jangan takut ya. Jangan takut lah. Kalau inovasi kita emang kita niatnya bagus gitu ya, itu pasti akan berkembangnya lebih kenceng lagi gitu. Setuju. Tuh Fasya, semua bisa asal ada kemauan dan jangan takut karena manajemen Telkom akan fully support. Fully support banget ya. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Hilman. Terima kasih Mas Hilman. Sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama Telkomers sore ini. Tentu di tengah kesibukannya yang wow 100% di Big Box, 100% di struktural ya. Betul ya. Yang benar-benar ingin membelah diri menjadi amuba rasanya ya. Terima kasih Mas Hilman. Salam untuk teman-teman di Big Box. Semoga semangat selalu, sehat selalu. Semoga bisa terus semangat berinovasi dan juga berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Betul, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada semua Telkomers. Kita dadah dulu kepada Telkomers yang sudah menyaksikan Telkom Talks kali ini. Dan jangan lupa tungguin episode Telkom Talks kita berikutnya yang pastinya bakal seru-seru banget. Betul sekali. Dan untuk Telkomers yang ketinggalan jangan sedih ya, karena kita nanti akan post juga nih video ini di Instagram TV pastinya. Dan juga nanti kita akan post juga di portal video. Ya. Kalau gitu, terakhir dari Fasya, bye-bye. Ali juga pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Telkomers.